Janji sudah diucap, tinggal kerja-kerja dari anggota Dewan yang kita nantikan sekarang ini untuk periode baru 2024 hingga 2029. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, masih bersama saya untuk saat ini. Mas Toto, begini, saya coba bahas diskusi kita kali ini merujuk dari apa yang sudah diangkat juga di Harian Kompas terbitan hari ini. Tantangan lama DPR baru. Yang pada intinya sebetulnya kalau Anda yang sudah membaca Harian Kompas terbitan hari ini juga bisa mencermati bahwa sebetulnya walaupun ada wajah-wajah baru, tapi ada PR yang sebetulnya juga belum tuntas dijalankan untuk periode di 2019 hingga 2024. Dengan jumlah non-petahana, wajah-wajah baru kita 47,2%, lalu jumlah anggota parlemen kita bertambah 5 orang, 580 orang begitu untuk periode sekarang. Anda pribadi masih menaruh harapan bahwa akan ada hal baru tidak untuk parlemen di periode saat ini? Harapan itu harus tetap ada, walaupun kemudian dikecewakan berkali-kali ya. Dalam arti, ini kan pelantikan DPR ke-6 kalinya pasca reformasi. Makna pasca reformasi saya pisahkan dengan masa Orde Baru. Kita tadinya berharap bahwa setelah reformasi, fungsi yang katakanlah paling melekat, terutama fungsi pengawasan dari DPR yang dulu pada masa Orde Baru tidak berjalan, harusnya bisa berjalan. Tapi kan kita tahu, sampai sekarang kalau kita misalnya berbasiskan survei, kita bicara angka kepuasan publik atau kepercayaan publik terhadap semua lembaga negara, DPR itu masih menempati posisi paling buncit. Dan itu yang menyebabkan saya tidak kaget lah, pilihan Kompas itu sangat tepat dalam headline-nya dengan mengatakan bahwa tantangan lama DPR baru. Artinya kan kritik selama ini kan terhadap DPR dalam setiap periodenya masih sama. Bicara mengenai transparansi, bicara mengenai kompetensi dalam arti misalnya terutama terkait dengan target legislasi, prolegnas itu tidak pernah tercapai. Belum lagi kalau bicara mengenai kasus-kasus hukum. Dan yang paling penting adalah perasaan bahwa ketika mereka sudah dilantik, itu tidak lagi menjadi wakil konstituen, tapi menjadi wakil DPP atau sekedar wakil partai saja gitu. Itu yang seharusnya kalau kita lihat hari ini kan ramai sekali nih. Sangat luar biasa. Saya dalam paling tidak 4 kali pelantikan anggota DPR, baru hari kali ini ya? paling ramai. Saya nggak tahu ya, apakah ini memang pengamanannya tidak ketat atau apapun, tapi kalau kita berbicara dalam keseharian DPR bekerja nanti, itu tidak ramai seperti ini. Artinya DPR seakan-akan ditutup. Ini kan yang datang keluarga, orang-orang yang selama ini jadi pengikut, berbahagia ketika temannya dilantik, ketika bosnya dilantik. Padahal harusnya DPR dalam keseharian itu ramai, konstituen. Orang kemudian bisa datang berbicara mengenai aspirasinya, lalu kemudian bisa menyalurkan apa yang terjadi di daerah. Yang kita lihat kan ketika sudah dilantik, seakan-akan pintu itu malah menjadi tertutup. Dan lebih banyak ruang dialog itu terjadi bukan mereka dengan konstituen seperti pada masa kampanye, tapi dengan DPP-nya, dengan ketua umumnya, dengan majelis syuronya. Itu yang menyebabkan orang mengatakan DPR ini lebih berupa selama ini akhirnya menjadi DPP, Dewan Perwakilan Partai. Konstituen diingat biasanya 6 bulan sebelum masa pemilu berikutnya. Dan ada kekhawatiran bahwa pola yang sama akan terulang lagi untuk periode sekarang? Ya kalau kita mendengar ya bahwa dari bagaimana teman-teman DPR ini kan menggunakan statement misalnya istilah Korea misalnya. Menunggu instruksi Bapak atau Ibu Ketua Umum. Ya di situ menjelaskan bahwa fokus atau konsentrasi dari para anggota DPR ini adalah menjaga perasaan dari para bos-bosnya yang ada di level lebih tinggi ketika berbicara mengenai DPP sebuah partai. Dengan bertambah 5 orang, kita bicara DPR dulu deh. 575, sekarang 580. Secara kerja-kerja parlemen, menurut Anda dengan bertambahnya jumlah perwakilan rakyat di sini, akan efektif untuk kerja-kerja ke depannya? Ya kalau secara kuantitatif memang ini sebuah konsekuensi saja. Karena kan kalau kita bicara 2019 34 provinsi, sekarang menjadi 38 provinsi. Ada Papua Tengah, Pegunungan, Barat Daya misalnya. Memang jumlahnya harus bertambah. Begitu pula dengan DPD menjadi 152 misalnya. Tetapi secara kuantitatif ini kan tidak berarti secara kualitatif akan ada penambahan kualitas juga. Yang mungkin hari ini nanti kita akan tunggu juga adalah apakah 580 ini
akan dibagi kepada komisi yang jumlahnya lebih banyak. Itu yang menarik. Itu terkait dengan kinerja. Karena selama ini kita tahu ada 11 komisi, ada kemungkinan wacananya akan ditambah lebih dari 11 komisi. Disebabkan oleh apa? Kabarnya ini kan disebabkan oleh konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Kementerian Negara, revisi Undang-Undang 39 2008, yang tadinya menteri jumlahnya dibatasi hanya 34, kabarnya ini akan lebih banyak. Ada yang menyebutkan 44, ada yang menyebutkan 40, 48, sehingga kemudian orang menganggap bahwa beban dari fungsi pengawasan legislasi itu tentu saja harus lebih banyak juga dong dibagi dalam jumlah komisinya. Tapi lagi-lagi kan artinya ini bukan sebuah jaminan secara kualitatif fungsinya akan bertambah juga. Ini malah sebatas dari konsekuensi dari beban baru ketika kementerian dibuat banyak. Nanti kita juga akan melihat jawabannya tuh. Kementerian diperbanyak, apakah memang didasarkan pada kebutuhan fungsi atau karena nego dengan partai yang jumlahnya lebih banyak juga yang kemudian harus dibagi balas budinya. Karena kan kita tahu kalau betul Kim Plus, bukan hanya Kim ya, yang akan menopang kekuatan pemerintah, artinya di situ ada 81% kekuatan partai di parlemen yang akan mendukung pemerintahan. Dan itu menurut saya kalau kita bicara kebutuhan dari pemerintah itu sebenarnya cukup 50% plus 1. Ketika berlebihan itu sudah bicara koalisi gemuk. Gemuk itu biasanya dikatakan tidak sehat, banyak lemak jahat gitu ya. Apa yang dimaksud dengan lemak jahat dalam politik tadi? Yaitu tadi jumlah kursi menteri yang harus dibagi lebih banyak. Dan kemudian ketika kita bicara parlemen, komisi yang dibuat juga akhirnya menjadi lebih banyak. Padahal yang kita butuhkan bukan komisi yang lebih banyak, tapi terkait dengan bagaimana fungsi dari setiap komisi yang kita tahu sampai sekarang belum optimal. Soal komisi dan bagaimana dinamika politik kita akan coba bahas itu nanti. Cuman yang juga menarik dicermati adalah bagaimana kita merefleksikan makna sumpah yang disampaikan oleh para anggota Dewan kali ini. Itu sudah terterang juga dalam Undang-Undang MD3 kita. Mereka bersumpah untuk bekerja sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, menjalankan kewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau Anda pribadi sejauh mana menilai sumpah yang diangkat oleh para anggota Dewan saat ini, dan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan saat hari pertama kali ini? Tapi jawabnya nanti ya Mas ya. Kita jeda sebentar, silakan. Tetap di Laporan Khusus.